Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai materi perkuliahan Ekonomi Mikro Islam, yaitu kita hari ini sudah memasuki materi untuk pertemuan ke-6. Pada materi pertemuan ke-6 kali ini, untuk lokal perbankan syariah lokal 3A dan 3B, nanti bisa mendownload materi ini di aplikasi e-learning. Jadi silakan login pada aplikasi e-learning-nya untuk mendapatkan materi teori permintaan Islam. Nah, nanti setelah memahami materi ini, silakan masuk ke forum diskusi. Kita akan mendiskusikan mengenai materi pada pertemuan 6 kali ini, yaitu teori permintaan Islam. Nantinya pada forum diskusi, para mahasiswa sekalian dipersilahkan untuk mendiskusikan berbagai materi mengenai teori permintaan Islam yang telah kalian pelajari. Dan kita akan sama-sama membahas pada forum diskusi. Dan setelah itu, silakan bagi yang kurang memahami atau kurang jelas atau belum memahami berbagai macam materi dalam pertemuan ke-6 kali ini, silakan mengajukan pertanyaan pada forum diskusi yang telah disediakan pada aplikasi e-learning. Nah, pada seluruh mahasiswa, saya harapkan untuk dapat mempelajari materi ini dengan baik. Walaupun kita masih melakukan pembelajaran secara daring, tetapi para mahasiswa sekalian diharapkan tetap memiliki buku atau bahan bacaan, baik secara offline maupun online, agar kalian bisa aktif dan berpartisipasi dalam forum diskusi. Dan silahkan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan berdasarkan penalaran yang kalian gunakan dalam pemahaman kalian mengenai teori permintaan dalam Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori permintaan dalam Islam. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan ajukan pertanyaan pada forum diskusi di aplikasi e-learning. Untuk definisi atau pengertian permintaan itu sendiri secara konvensional dan Islam, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dan dalam satu periode waktu tertentu. Nah, di sini secara garis besar permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi secara konvensional. Namun dalam permintaan ekonomi Islam ini ada prinsip-prinsip yang harus ditekankan atau harus diperhatikan oleh setiap individu muslim untuk memperoleh atau mendapatkan keinginannya. Misal, permintaan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan, bukan keinginan belaka. Jadi, para individu jika ingin melakukan permintaan harus berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi, harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, permintaan terhadap barang yang halal pun harus diperhatikan. Permintaan barang yang maslahah. Jadi, secara umum, permintaan konvensional dan Islam pada dasarnya hampir sama, tetapi kalau secara Islam itu lebih menekankan kepada prinsip-prinsip Islami seperti mementingkan antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, permintaan itu terdiri dari hukum permintaan dan teori permintaan. Kalau secara hukum permintaan, itu dapat diasumsikan apabila harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Dan sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan barang tersebut akan naik. Nah, hal ini berlaku atau diasumsikan ceteris paribus, atau asumsi-asumsi lain diabaikan. Maka hukum permintaan ini dapat berlaku. Namun apabila ada faktor lain
yang masuk ke dalamnya, maka hukum permintaan ini tidak dapat berlaku lagi. Nah, secara teori permintaan, dalam teori permintaan, permintaan itu ialah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya. Apabila permintaan itu naik, maka harga itu juga relatif akan naik. Begitu pula sebaliknya, apabila permintaan turun, maka harga relatif juga akan turun. Nah, berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ada beragam atau banyak faktor yang dapat mempengaruhi permintaan atau berlakunya hukum permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Nah, kenaikan harga dapat menyebabkan tinggi rendahnya permintaan. Kenaikan terhadap harga barang menyebabkan konsumen mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan. Yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan pembeli terhadap pendapatan real berkurang. Selanjutnya, faktor pendapatan. Nah, di sini pendapatan seseorang itu dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Jika pendapatan seseorang meningkat, maka secara otomatis jumlah barang yang diminta orang tersebut juga bisa bertambah, dan begitu pula sebaliknya. Ini asumsinya akan berlaku dalam ceteris paribus. Selanjutnya, harga barang lain atau harga barang pengganti. Jika harga barang lain mengalami penurunan, orang akan lebih banyak membeli barang yang mengalami penurunan tersebut dibandingkan dengan harga atau dengan barang yang sebenarnya ingin dibeli. Selanjutnya yaitu faktor selera. Selera merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang. Berapapun harga barang yang diturunkan, jika konsumen tidak memiliki selera untuk menggunakan barang tersebut, maka tidak akan terjadi permintaan terhadap suatu barang tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya. Kemudian faktor jumlah penduduk. Di sini jumlah penduduk akan mencerminkan jumlah pembeli. Sifat dari hubungan jumlah penduduk dengan permintaan itu bersifat positif. Apabila jumlah penduduk meningkat, maka konsumen terhadap barang pun akan meningkat. Selanjutnya, faktor perkiraan harga di masa mendatang. Apabila kita memperkirakan harga suatu barang di masa mendatang itu akan naik, maka kita lebih baik membeli barang tersebut sekarang guna untuk menghemat belanja di masa mendatang. Maka permintaan terhadap barang itu akan meningkat saat ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara permintaan dan perkiraan harga di masa mendatang adalah positif. Nah, untuk hukum permintaan tadi dapat dijelaskan dalam kurva berikut ini. Namun, ingatlah terdapat dua efek yang mempengaruhinya, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan atau ceteris paribus tadi. Nah, di sini diasumsikan untuk harga atau dilambangkan dengan price pertama dan quantity atau jumlah barang yang diminta quantity 2 dan price kedua dan quantity pertama di sini, apabila jumlah harga itu meningkat menjadi P2, maka ini delta P terjadi penambahan atau peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Di sini di P1 itu di barang yang diminta adalah Q1. Itu sebesar Q1. Dan harganya dari P1 mengalami kenaikan menjadi P2. Jadi terjadinya penambahan harga atau kenaikan harga. Maka dari Q1 jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan sebesar QD. Nah, di sini berdasarkan hukum permintaan itu kurva permintaan digambarkan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, namun yang harus selalu diingat bahwa
terdapat dua efek yang mempengaruhinya, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Apabila ada barang pengganti atau pendapatan meningkat, maka hukum ini bisa jadi berubah atau tidak berlaku. Nah, untuk kurva permintaan, berikut ini adalah contoh permintaan. Nah, di sini ada seorang yang ingin membeli buah jeruk. Nah, ini adalah tabel harga beserta permintaan jeruknya. Nah, di sini untuk tabel A atau untuk permintaan pertama itu harga jeruk yang pertama yaitu sebesar 4.500. Maka jumlah barang yang diminta sebanyak 140 kg. Nah, di sini terjadi perubahan harga. Jadi harga mengalami kenaikan sebesar Rp250. Jadi harga sebesar 4.750. Maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan sebesar 20 kilo. Begitu juga seterusnya hingga harga berada pada posisi Rp6.000. Maka jumlah barang yang diminta atau permintaan jeruk tersebut sebesar 20 kilo. Nah, dari tabel tersebut nanti akan dibuat grafik kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini memiliki kemiringan atau slope negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, apabila harga jeruk turun, semua barang yang diminta akan bertambah atau sebaliknya. Jika harga jeruk naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Secara visual, perilaku barang yang diminta, harga dan waktu menurut teori permintaan dapat dilukiskan dalam gambar berikut ini. Nah, di sini, ini tadi 0. Untuk P itu dilambangkan oleh harga, quantity itu adalah jumlah permintaan jeruk. Apabila tadinya harga jeruk berada di angka 4.500, maka jumlah barang yang diminta sebesar 140 kg. Begitu pula sebaliknya, harga jeruk mengalami kenaikan sebesar 4.750, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan menjadi 120 kg. Dan begitu pula seterusnya hingga harga berada pada puncaknya, yaitu sebesar Rp6.000, maka jumlah barang yang dipinta sebesar 20 kg. Nah, untuk pergerakan dalam kurva permintaan itu selama hanya harga berpengaruh terhadap permintaan, maka permintaan hanya bergerak sepanjang kurva. Jadi permintaan itu hanya akan bergerak sepanjang kurva permintaan. Di sini pergeseran kurva permintaan. Nah, untuk pergeseran kurva permintaan bergeser ke atas akibat penambahan jumlah yang diminta. Apabila bergeser ke bawah akibat pengurangan jumlah yang diminta. Seperti ini. Ini kan tadi di D1 atau permintaan 2. Nah, ini harga barang awal atau jumlah permintaan awal dilambangkan oleh D1. Dan apabila harga, di sini harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang akan dipinta akan mengalami penurunan. Jadi, kurva akan bergeser ke atas akibat penambahan jumlah yang diminta. Dari D1 akan bergeser menjadi D3. Namun, apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah barang yang dipinta akan mengalami kenaikan sebesar D2. Jadi bergeser ke bawah akibat berkurang barang yang dipinta. Dan begitu pula seterusnya. Nah, untuk macam-macam kurva permintaan, yaitu demand curve for given goods. Nah, di sini given adalah nama ekonom yang menemukan bukti bahwa ada konsumen yang meningkatkan permintaannya meskipun harga barang tersebut naik. Jadi di sini, walaupun harga barang tersebut naik,
tetapi konsumen tetap akan membeli barang tersebut atau akan meningkatkan permintaannya. Nah, ini harga di awal di sini. Di sini permintaan terhadap suatu barang. Nah, di sini ada penambahan harga, jadi kenaikan harga, maka jumlah barang yang diminta akan tetap dilakukan kenaikan atau barang tersebut tetap berjumlah di atasnya. Nah, di sini untuk kasus barang normal dan inferior. Untuk kasus barang normal dan inferior, nah di sini bila income naik atau pendapatan naik, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Berarti ini dalam kasus barang normal di sini. Bila pendapatan naik, maka jumlah barang yang dipinta akan naik. Namun apabila pendapatan itu naik, permintaan turun, seperti yang di sebelahnya yang warna oranye ini berarti kasusnya barang inferior atau barang mewah. Seperti apa? Misal, pendapatan kita naik sebesar 1 juta rupiah, namun jumlah permintaan itu akan turun. Misalnya kita dalam membeli mobil, apabila pendapatan kita naik 1 juta, kita tetap tidak menaikkan pembelian kita terhadap mobil. Jadi kita tetap memiliki 1 mobil, itu misalnya. Namun pada kasus barang normal itu apabila pendapatan naik, maka kita akan menaikkan jumlah barang yang dipinta. Nah, untuk efek pipeline, efek pipeline ini merupakan efek pamer. Nah, untuk efek pipeline itu bila harga turun, konsumen tidak akan menaikkan permintaan, akan tetapi bila harga naik, barulah konsumen meningkatkan permintaannya hanya untuk pamer. Nah, di sini efek pipeline atau efek pamer adalah efek yang menyebabkan seorang konsumen tetap melakukan pembelian atau tetap mengkonsumsi bila barang yang dibeli memberikan persepsi yang tinggi bagi si pembeli. Nah, di sini dapat dijelaskan di D1. Awalnya itu harga pada sini di titik kuning ini. Nah, untuk permintaan di KID itu 0. Namun karena munculnya efek pamer, maka walaupun harga barang itu naik, tetapi jumlah permintaan bisa dinaikkan hanya untuk menaikkan demand atau efek pamer di sini. Nah, di sini untuk snob dan bandwagon effect. Nah, untuk snob dan bandwagon effect ini merupakan efek ikut-ikutan. Nah, di sini berlaku bila pada saat harga turun, maka permintaan akan semakin banyak karena berpengaruh atau terpengaruh banyaknya orang lain yang membeli produk tersebut. Nah, ini untuk pelopornya adalah Liebenstein untuk efek ikut-ikutan. Jadi, misalnya seperti ini, harga kosmetik A mengalami penurunan, namun jumlah permintaannya akan semakin banyak karena artis atau idolanya menggunakan produk yang sama. Maka jumlah permintaannya akan mengalami peningkatan. Dan begitu pula sebaliknya.
Nah, untuk konsep permintaan ekonomi menurut Islam, secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Tadi di awal sudah kita jelaskan. Namun, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu Muslim dalam keinginannya, yaitu yang pertama, Islam harus mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Yang kedua, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya. Dan yang ketiga, tidak mengkonsumsi barang yang lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Nah, untuk perbedaan teori permintaan konvensional dengan teori permintaan Islam, yaitu yang pertama berdasarkan sumber hukumnya. Permintaan Islam itu memiliki prinsip sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam ekonomi konvensional itu filosofinya hanya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Sementara dari sudut pandang barangnya, teori permintaan Islam itu lebih membahas pada barang yang halal, barang haram, dan hubungan antara haram dan halal. Sementara dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama. Yang penting bisa dikonsumsi dan digunakan. Nah, berdasarkan motif dan permintaannya, itu perbedaannya, dalam permintaan Islam itu lebih ditekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap suatu barang tersebut. Sementara dalam motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai kepuasan. Berarti ada titik kepuasan dalam motif permintaan secara konvensional. Nah, berdasarkan tujuan, permintaan Islam itu memiliki tujuan untuk kesejahteraan atau kemenangan akhirat. Sementara turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Elastisitas permintaan. Nah, di sini untuk mengukur berapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga dan faktor-faktor lainnya, maka para ahli ekonomi menggunakan konsep elastisitas. Nah, elastisitas itu sendiri merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur perubahan dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan sebagai akibat perubahan dari faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk elastisitas permintaan itu sendiri merupakan rasio yang mengukur derajat kepekaan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga. Nah, di sini juga dijelaskan kurva permintaan dalam Islam. Nah, kurva permintaan itu diturunkan dari titik-titik persinggungan antara indifference curve dan budget line. Permintaan barang dalam Islam terbagi menjadi 3 keadaan, yaitu permintaan terhadap 2 barang halal, permintaan terhadap 2 barang halal dan haram, permintaan terhadap barang halal dan haram dalam kondisi darurat tidak optimal, dan permintaan terhadap 2 barang halal dan haram dalam keadaan darurat optimal. Nah, di sini dijelaskan permintaan terhadap 2 barang halal. X itu digambarkan barang halal dan Y itu digambarkan dengan halal. Ketika seorang muslim dihadapkan pada kondisi ini, maka sesungguhnya pola pemilihan permintaan sama saja dengan teori ekonomi konvensional. Pembeli akan memaksimalkan permintaannya terhadap 2 barang yang sesuai dengan budget constraint-nya. Semakin tinggi tingkat harga, maka permintaan konsumen terhadap barang tersebut akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Kurva permintaan itu akan dibentuk sebagai berikut. Nah, ini gambar dari kurva permintaan yang kita jelaskan tadi. Selanjutnya, permintaan terhadap 2 barang halal dan haram. X itu digambarkan halal dan Y itu digambarkan halal. Ketika seorang muslim dihadapkan pada 2 pilihan antara barang halal dan haram, maka optimal solusinya adalah dengan menggunakan corner solution. Corner solution berusaha menuju titik nol barang haram dan menuju titik maksimal
permintaan terhadap barang halal. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam tentang pelarangan untuk mencampur adukan yang halal dan haram. Nah, ini penjelasan dari kurvanya atau gambaran dari kurva tersebut. Kemudian yang ketiga, permintaan terhadap dua barang halal dan haram dalam keadaan darurat atau tidak optimal. Nah, di sini ketika kita dihadapkan situasi ini, maka solusinya adalah Schirner solution, yaitu mengaplikasikan seluruh pendapatan untuk mengkonsumsikan barang halal yang menihilkan konsumsi barang halal. Yang keempat, permintaan terhadap dua barang halal dan haram dalam keadaan darurat optimal. Nah, di sini diibaratkan sebuah kondisi yang akan mengancam keselamatan jiwa seseorang, sehingga Islam memberikan raksans pada kondisi ini, sehingga permintaan terhadap barang haram hanya bersifat insidental atau darurat. Secara matematis dapat digambarkan seperti kurva ini. Nah, dalam ekonomi Islam, beberapa instrumen yang berlaku akan berdampak pada perubahan perilaku konsumsi. Nah, berikut ini adalah beberapa instrumen yang mempengaruhi jumlah uang yang dialokasikan untuk konsumsi melalui dua periode, yaitu periode 1 dan periode 2. Nah, ini pada pengenaan zakat pada periode 1 akan mengurangi M1 yang dapat dialokasikan untuk C1. Jika tidak ada tabungan atau pinjaman, maka final spending sama dengan M1. Pada pengeluaran infak atau sedekah, periode 1 akan mengurangi M1 yang dialokasikan untuk C1. Apabila tidak ada pinjaman atau tabungan, maka final spending sama dengan M1. Untuk pendapatan bagi hasil pada periode 1 ada sebagian M1 dialokasikan dalam bentuk tabungan, maka final spending pada periode 2 sama dengan M2 akan ditambah dengan jumlah M1 yang ditabung, kemudian ditambah dengan rate of profit. Untuk konsumsi intertemporal konvensional adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu pada masa sekarang atau periode pertama dan pada masa yang akan datang atau periode kedua. Nah, di sini konsumsi intertemporal itu merujuk pada Monzerkaf yang mengembangkan pemikiran dengan asumsi bahwa Islam adalah agama yang dilaksanakan masyarakat. Kewajibannya berzakat, tidak ada riba dalam perekonomian, adanya mudharabah, para pelaku ekonom harus bersikap rasional dan bisa memaksimalkan keselamatan. Dalam ekonomi Islam, nah di sini hubungan terbalik riba dan sedekah. Ada satu keadaan di mana orang tidak mau bekerja atau tidak mempunyai pendapatan. Maka di sini karena adanya praktek riba yang sudah mentradisi di masyarakat dan wajibnya mengeluarkan zakat dalam keadaan ini, sumber pendapatan masyarakat hanyalah dari riba dan tidak ada sumber pendapatan yang lainnya. Dari keadaan ini akan digambarkan tiga kombinasi utility function. Dalam hal ini disebut indifference curve atau IC dengan budget line. Nanti untuk kasus 1 akan kita jelaskan pada forum diskusi. Nah, di sini budget line menunjukkan keadaan di mana orang yang tidak memakan riba, berarti tambahan pendapatannya nihil. Nah, dapat ditulis YT atau yang tidak memakan riba sama dengan YT tambah 1 riba, di mana riba 0 sama dengan 0, sehingga YT tambah 1 sama dengan YT. Nah, untuk yang kedua, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Bila telah menerima pendapatan dan mengeluarkan zakat, maka tidak mengeluarkan kembali pada periode pertama. Jadi YT adalah pendapatan setelah zakat. Nah, di sini titik optimal yang terjadi pada persinggungan budget line dan indifference curve, yaitu pada titik R. Dan tingkat konsumsi dan infaknya adalah FS. Nah, di sini untuk contoh kasus yang kedua, budget line menunjukkan keadaan di mana orang yang memakan riba dan orang yang tidak mengeluarkan zakat.
Nah, di sini titik optimal terjadi pada persinggungan budget line dengan indifference curve pada titik R, di mana tingkat konsumsi dan infaknya adalah Fs. Kemudian hubungan terbalik, saving ratio dengan final spending. Nah, dari persamaan yang di atas, terlihat ZS bertanda negatif yang menunjukkan adanya hubungan terbalik antara saving ratio dan final spending. Sedangkan zakat atau Z itu dilambangkan atau diasumsikan besarannya tetap. Semakin besar S, semakin kecil pula Fs. Begitupun sebaliknya. Semakin kecil S, semakin besar pula Fs. Selanjutnya, investasi tabungan. Dalam Islam tidak memberikan insentif terhadap saving yang tidak diinvestasikan. Namun dalam Islam memberikan insentif untuk melakukan investasi. Dalam Islam dilarang adanya penimbunan harta. Dengan adanya investasi dapat muncul peluang untung dan rugi. Nah, ini dituliskan rumus untuk menginvestasikan harga melalui kerjasama mudharabah, di mana Y itu dilambangkan dengan pendapatan, ini dilambangkan dengan nisbah bagi hasil, V dilambangkan dengan tingkat pemanfaatan harta, dan W itu harta yang ditabung. Nah, ini untuk menghitung elastisitas harga permintaan. Ini rumusnya. ED sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan dibagi persentase perubahan harga, atau ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Ini merupakan nilai koefisien untuk menghitung elastisitas permintaan. Nah, ini ada contoh soal. Pada saat handphone merek tertentu itu dihargai dengan 1.600.000, maka diketahui P sama dengan 1.600.000, maka jumlah barang yang dipinta atau Q sama dengan 40 unit. Kemudian terjadi kenaikan harga delta P sebesar 2 juta rupiah. Dan jumlah barang yang dipinta itu terjadi penurunan sebesar 20 unit. Jadi ini ada perubahan sebesar 400.000 dalam harga dan 20 unit dalam kuantiti atau jumlah barang yang dipinta. Maka ini cara penghitungannya. ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. ED sama dengan min 20 karena jumlah barang yang dipinta itu berkurang sebesar 20 unit per 400.000 kali 1.600.000 per 40 sama dengan min 32 juta per 16 juta sama dengan min 2. Nah, angka elastisitas harga bernilai negatif, yaitu E sama dengan min 2. Memiliki arti jika harga barang naik 1%, permintaan terhadap barang tersebut akan turun sebesar 2%. Ini berlaku dalam ceteris paribus. Tidak ada faktor lain yang mempengaruhinya. Begitu juga sebaliknya. Semakin besar nilai negatifnya, semakin elastis pula permintaannya, sebab perubahan permintaan jauh lebih besar dibanding perubahan harga. Jadi angka E dapat disebut dalam nilai absolut. E sama dengan min 2 artinya sama dengan E sama dengan 2. Nah, ini merupakan jenis-jenis koefisien elastisitas harga pada permintaan. Itu ada beberapa, yaitu elastik, inelastik, elastik uniter, elastik sempurna, dan inelastik sempurna. Nah, di sini untuk elastik, jika persentase perubahan jumlah barang yang dipinta lebih besar daripada persentase perubahan harga, atau jika nilai koefisien besar dari 1, biasanya terdapat pada barang-barang yang memiliki tingkat substitusi banyak. Misalnya, pada barang elektronik seperti televisi dan telepon seluler.
Untuk inelastis itu biasanya merupakan perubahan jumlah barang yang dipinta lebih kecil dari persentase perubahan. Jadi nilai koefisien kecil dari 1 biasanya terdapat pada barang yang tidak memiliki banyak substitusi, misalnya garam. Nah, untuk elastik uniter, yaitu perubahan jumlah barang yang dipinta, sama dengan persentase perubahan harganya, atau nilai koefisien sama dengan 1. Ini terdapat pada sebagian barang elektronik, misalnya VCD dan DVD. Untuk harga tidak berubah, tetapi jumlah yang dipinta berubah. Contohnya garam dan bensin. Itu elastis sempurna. Untuk inelastis sempurna, berapapun perubahan harga yang terjadi tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang dipinta. Contohnya harga beras. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan untuk jenis-jenis koefisien elastis pada harga permintaan. Nah, ini untuk tabel yang membedakannya. Nah, demikianlah penjelasan untuk materi kali ini. Untuk diskusi akan kita lanjutkan pada forum diskusi, dan jika ada pertanyaan, silakan diajukan pada forum diskusi. Dan untuk penjabaran lebih lanjut mengenai kurva permintaan, contoh-contoh kurva permintaan akan kita jelaskan pada forum diskusi dan akan kita jadikan bahan untuk kita diskusi. Jadi kepada adik-adik mahasiswa sekalian, silakan masuk ke aplikasi e-learning-nya dan kita akan aktif pada forum diskusi untuk melakukan diskusi pada materi pertemuan ke-6 kali ini. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.